Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk di channel saya, yaitu ada seseorang yang menonton video saya tentang refund di eBay. Pertanyaan tersebut adalah ongkir return siapa yang nanggung bang, kan lumayan besar. Jadi kalau misalnya kita di eBay itu kita bisa menghidupkan returnnya itu kita yang membayarnya atau bayar yang membayarnya sendiri, jadi mengirim balik ke kita. Jadi untuk menyetingnya itu silakan ke akun setting ini, kemudian pilih yang namanya business policy ini ya, business policy. Nanti akan terbuka ini business policy-nya. Nah, nanti di sini ada yang dibuat create polisinya kan ada 3 nih, ada payment, return, shipping. Nah, kita masuk di return ini karena saya sudah buat, jadi nggak perlu saya buat lagi. Jadi silakan masuk aja di edit ini. Ini aturan kebijakan yang kita buat returnnya, itu tulis namanya bebas saja, terserah. Deskripsinya juga bebas juga, terserah. Lalu di sini kita bisa nentuin antara 30 hari atau 14 hari returnnya. Kemudian bayarnya, kalau domestik itu berarti karena saya orang Indonesia. Jadi kalau ada orang Indonesia yang beli dari eBay saya, berarti ya dia punya waktu sekitar 30 hari. Nah, ini yang membayar shippingnya atau yang returnnya, misalnya sesama orang Indonesia balik ke saya, itu apakah pembeli, apakah saya yang menjual? Ini kalau ini kita ya yang menanggung ya. Kita sebagai seller. Nah, kalau saya sih saya setting di bayar semua, teman-teman. Refund metode adalah ini, money back. Sebenarnya paling bagus sih money back atau replacement kayak gitu ya, sebenarnya yang paling bagus. Saya ganti aja deh money back or replacement. Nah, yang kedua internasional. Kalau internasional ini berarti kita misalnya kita dari Indonesia, kemudian ada yang pembeli dari Amerika Serikat. Nah, ini yang internasional. Nah, kalau internasional kita juga bisa nentuin mau 14 hari, mau 30 hari, apa 60 hari. Kalau saya lihat kalau di seller-seller di USA itu malah ngasih waktunya tuh sampai 60 hari ya, teman. Tapi ya terserah teman-teman mau menentukan 14 hari atau 30 hari atau 60 hari juga terserah, nggak apa-apa. Kalau saya buat 30 hari saja. Returnnya juga kita nentuin. Returnnya kita yang nentuin, pembeli kita yang membayarnya sendiri apakah kita. Nah, karena saya juga yang akan menanggung itu adalah pembeli saya, ya berarti dia harus bayar sendiri keluar dari biaya dia sendiri. Nah, tapi kalau teman-teman yang sudah mencapai top rate seller, dia berani ngasih di free for buyer ini, teman-teman. Karena gini ya, kalau misalnya kegunaannya apa, kenapa banyak yang seller-seller yang udah level-level tinggi itu top rate seller itu ngasih free buyer? Ini gunanya untuk agar eBay itu lebih memberikan traffic kepadanya, maksudnya itu membawa pengunjung ke tokonya. Jadi makanya untuk orang yang memberikan free for buyer, jadi kita yang bayar. Kalau misalnya sudah ada rutin yang belanja setiap hari gitu kan, mungkin kita sehari udah $100 atau $200, mending hidupkan fitur ini, teman. Karena eBay lebih suka orang-orang yang kita menggratiskan atau kita yang menanggung biaya ongkirnya dari negaranya balik ke kita. Tapi ya kalau kita masih baru ya buat aja bayar, nggak apa. Nah, ini kalau misalnya ada return barang, saya kayak kemarin kejadian yang video yang ini. Nah, ini kan dia dari orang Eropa ya, Ireland. Sebenarnya kesalahan bukan pada saya, tapi pada beliaunya. Nanti kalau teman belum nonton, silakan aja nonton video yang ini di playlist eBay saya. Kesalahannya itu sebenarnya waktu dia pesan tuh dia nggak nanya, langsung order. Kesalahan saya juga nggak bertanya kepada dia, bahwa menjelaskan bahwa orderannya ini untuk 1 pieces saja, bukan yang lain-lain, bukan 4 pieces atau 5 pieces. Kesalahan saya di situ. Akhirnya setelah sampai, dia kira adalah dapat 40 pieces. Nggak mungkin istilahnya 40 pieces, karena untuk 40 pieces itu saya hitung beratnya aja udah 3,4 kilo. 34 kilo itu udah pengiriman ke US itu udah di atas 1 juta ke atas. Jadi nggak mungkin untuk mengirimkan. Padahal saya hanya kasih harga sekitar $20 atau $25. Nah, jadi untuk ongkir return tadi tergantung kita jawabannya. Apakah yang menanggungnya itu dari kita yang menggratiskan, atau misalnya dari pembeli kita yang nanggung mengirim balik barangnya ke kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bang, saya cek di pos online biaya shipping dari kota saya ke US biaya besarnya 650.000, lebih mahal dari harga produknya. Gimana cara ngatasinya? Ya, teman-teman bisa istilahnya buat polisinya di sini ya. Buat polisinya. Saya back dulu ya. Jadi polisinya itu di bagian shipping ya, teman-teman. Nah,
Di shipping ini kita bisa menentukan apakah kita mau free shipping atau kita mau nentuin harganya. Nah, ini saya kalau untuk shipping saya settingannya. Saya kalau misalnya untuk orang Indonesia, saya setting free shipping ya, teman-teman. Teman-teman bisa contoh ini untuk nyeting bisnis polisi saya ini. MS Pos ini saya bawa atau MS Pos ini. Ini bebas saja ngisinya, nggak masalah. Nah, yang paling penting itu kalau misalnya kita ada pembeli dari luar ya, teman-teman. Nah, di sini kan saya setting ini ya, free ya di sini ya, nggak ada biayanya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau setting ada biaya, silakan tambah offer aja gini. Offer misalnya worldwide, standar. Misalnya standar international shipping. Nah, cost-nya berapa? Misalnya tadi harganya 650 ya, 650.000 dibagi misalnya dolar sekarang pada saat membuat video ini ada sekitar segini. Nah, berarti di sini $41, ini buat di sini 41, teman. Nah, kayak gini. Penambah ini misalnya dia buat beli 2 pieces, 3 pieces, 4 pieces, kita bisa nambahkan misalnya nambah $5 gitu loh. Atau berapa. Nanti kalau sudah di sini tinggal save. Nah, kita juga bisa untuk negara-negara tertentu kita bisa, jadi mereka tidak bisa pesan misalnya kayak gini, teman. Nah, misalnya ada negara dari US APO FPO nih. Jadi kalau dia ada negara termasuk dalam tergabung dari US dan APO atau FPO, mereka nggak akan bisa order, teman-teman. Karena ya itu tadi biaya ke sana tuh lebih mahal dibandingkan kita shippingnya tuh lama, kemudian lebih mahal, kadang nggak sesuai dengan harga yang ada di kantor pos, karena biasanya mereka ada pajak tambahan lagi. Makanya ini saya setting juga exclude-nya. Exclude tuh berarti untuk pembeli yang berasal dari negara-negara ini yang kita exclude, berarti mereka nggak bisa belanja dari toko kita, ya kayak gitulah artinya exclude itu. Nah, kayak gini, kayak negara-negara ini saya sengaja tuh Israel ini nggak bisa pesan dari saya. Kalau negara-negara lain bisa semua. Untuk negara-negara Karibia ini juga nggak bisa karena ini ongkirnya mahal banget di sini. Makanya saya matikan itu settingan yang ke negara-negara mereka, dan negara-negara yang lain juga. Kalau mau dimatikan ya silakan matikan aja. Jadi tinggal dicentang aja. Kalau sudah di apply aja. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya karena saya pakai metode free shipping, karena kalau free shipping itu di eBay dia lebih disukai dibandingkan orang yang menetapkan harga tarif dasarnya langsung muncul kayak gini. Tapi untuk mengartikan ini nih kita harus menghapus ini ya, free shippingnya ini dihapus di sini. Ini kalau nggak kita hapus nanti dia tetap free shipping. Tapi karena saya pakai free shipping ya saya tetap hidupkan, dan ini saya hapus, nggak menetapkan cost-nya. Karena saya lihat ketika saya pakai biaya fix atau biaya tambahan, jadi ada tambahan istilahnya charge pada saat kita mengorder di eBay. Saya kasih contoh ya, misalnya kayak gini. Nah, kalau kayak gini kan berarti free shipping nih, teman, seperti yang saya bilang tadi. Nah, kalau yang ada biayanya tuh dia ada charge biaya di sini. Mana ya? Nah, ini kalau gini kayak gini, ini dia ngasih charge biaya tambahan untuk di luar dari biaya ini ya. Ini harga produknya dan ada tambahan biaya untuk biaya pengiriman. Nah, kayak gini kalau pakai metode yang kita netapkan harga tetap untuk shippingnya. Cuman karena pernah saya coba ini selama seminggu nggak ada orderan, langsung saya ganti free shipping aja kayak gini. Jadi lebih rame. Jadi itu saja yang bisa saya jawab dari 2 pertanyaan ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi, nanti silakan berkomentar di kolom bawah saja. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.